Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Oke, mohon maaf tadi masih mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video seri ke-6 kuliah full online ya untuk materi pembiayaan usaha. Ya, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara mendirikan usaha, terus peluang usaha ya. Kali ini kita akan masuk di pembiayaan usaha. Ini adalah video seri ke-6. Nah, biaya perusahaan itu apa saja ya. Jadi pembiayaan perusahaan itu yang pertama mengumpulkan dana atau uang yang bertujuan untuk memulai suatu bisnis baru ya. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para wirausahawan ya untuk mengumpulkan dana ya. Kalau kemarin saya pernah sedikit menyinggung dari mana sumber dana itu ya. Bisa dari warisan, bisa dari biaya atau hasil kerja ya, bisa juga dari pinjam ya, pinjaman ke bank. Nah, karena sekarang banyak sekali bank yang membuka pinjaman untuk usaha ya. Dewasa ini para wirausahawan merasa semakin sulit untuk mendapatkan modal ya, yang mereka perlukan untuk menghidupkan bisnis mereka. Nah, namun harus putar otak lagi ya. Kita harus cari dulu nih, kira-kira ada nggak investor. Nah ini ya, para pembeli modal itu namanya vendor ya. Ini menjadi semakin konservatif ya. Para investor swasta juga semakin hati-hati dalam menawarkan saham mereka. Apakah startup atau bisnis yang dibangun ini nanti bisa menghasilkan atau hanya tumbang di tengah jalan. Nah, ini mereka juga sangat hati-hati dalam memberikan atau meminjamkan uang mereka untuk dijadikan model usaha. Nah, jadi hanya 1, 2, 3 perusahaan yang tumbuh cepat dengan catatan yang baik ya. Karena kita lihat juga kalau startup tersebut tidak didukung oleh plat merah, itu juga semakin sulit ya. Makanya investor lebih gimana ya, lebih mikir 1000 kali lipat sebelum mereka menginvestasikan untuk usaha kita. Nah, modal sendiri itu apa? Kalau kita lihat, modal itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk apa toh? Untuk membiayai operasi perusahaan ya, dimulai dari berdirinya
sampai dengan beroperasi. Ini adalah modal. Ya. Yang pertama ada uang, yang kedua ada tenaga atau keahlian. Ya. Uang ini adalah biaya prainvestasi, bisa ngurus izin ya, kalau kemarin saya sampaikan ada biaya prainvestasi. Nah, prainvestasi itu apa toh? Digunakan untuk apa toh? Hah? Prainvestasi ini bisa digunakan untuk pengurusan izin, pembelian akta tetap, ya, dan modal awal dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada yang namanya tenaga atau keahlian, ya. Jadi keahlian bagaimana kita bisa mengelola dan menjalankan sebuah usaha. Ini adalah modal, ya. Ada uang, ada tenaga. Nah, untuk kebutuhannya, ya, kebutuhan modal itu apa saja? Kebutuhan modal di situ ada modal investasi, ya. Investasi itu bisa jangka panjang, bisa to continue, ya, bisa berulang-ulang, ya, bisa lebih 1 tahun, ya, bisa juga untuk membeli aktiva tetap. Ini adalah modal untuk investasi. Yang kedua ada yang namanya modal kerja. Ya, modal kerja ini biasanya untuk jangka pendek, ya, untuk beberapa kali pemakaian dalam satu proses produksi, tidak lebih dari 1 tahun. Ini yang digunakan untuk proses produksi, ya. Kalau Anda jualan martabak ya berarti apa? Untuk modal kerjanya yang enggak bisa digunakan untuk lama-lama. Minyak goreng, berambang bawang, bumbu, ya, dan lain sebagainya. Ini masuknya adalah modal kerja. Yang perlu dipertimbangkan dalam memperoleh modal itu apa? Yang pertama ada tujuan perusahaan, yang kedua ada masa pengembalian modal, yang ketiga ada biaya yang dikeluarkan, dan yang keempat ada estimasi keuntungan. Nah, tujuan perusahaan. Nah, kalau kita pinjam, ini nanti penggunaannya kira-kira untuk apa saja? Untuk biaya investasi kah? Untuk biaya kerja kah? Atau untuk biaya keperluan bersa? Nah, nih, dari tujuannya itu apa saja? Nah, yang kedua, masa pengembalian modal. Ini juga diperhitungkan jangka waktunya dan tidak mengganggu cash flow, ya. Terus yang ketiga biaya yang dikeluarkan, bunganya berapa, administrasinya, provisinya, komisi, dan lain-lain. Ini perlu dipertimbangkan. Terus estimasi keuntungan, kira-kira kalau saya memperoleh modal di sini, ya, ini nanti keuntungannya berapa, keuntungannya dari mana saja, ini perlu kita estimasikan, ya. Nih, ya, jadi beberapa yang perlu kita pertimbangkan dalam memperoleh modal, ya. Ada tujuan perusahaan, ada masa pengembalian modal, ada biaya yang dikeluarkan, ada estimasi keuntungan. Ini kita kasih ini dulu, ya. Ini jadi tujuannya apa? Kalau kita pinjam, ya, nanti kalau kita memperoleh modal ini, kalau kita pinjam, nanti biayanya untuk apa? Dibuat untuk investasi, untuk kerja, atau untuk keperluan yang mendesak. Ini. Yang dipertimbangkan yang kedua, masa pengembalian modalnya. Ini nanti butuh waktu berapa lama? Dan jangan mengganggu cash flow. Keuangan dalam perusahaan tidak usah diganggu. Nah, kalau ganggu ya ini percuma.
Oke ya, jadi itu. Nah, terus biaya yang dikeluarkan nanti untuk bunganya, administrasi, provisi, komisi dan lain. Terus estimasi keuangan keuntungannya. Ini ya macam-macam pembiayaan ya, digambarkan di sini. Ada pembiayaan ya, terus pembiayaan dari luar perusahaan, ada pembiayaan dari dalam perusahaan. Dari luar itu apa? Dari luar itu ada pembelanjaan sendiri, ada pembelanjaan asing ya. Kalau dari dalam itu ada untuk pembelanjaan internal, untuk pembelanjaan insentif. Ya, pembelanjaan sendiri contohnya di sini ada dana yang berasal dari pemilik ya, peserta dan pengambilan bagian. Terus kalau untuk pembelanjaan asing itu dana berasal dari bank, dari negara, asuransi, kredit dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk pembiayaan dari dalam perusahaan itu ada pembelanjaan internal yaitu menggunakan laba cadangan ya, tidak dibagi dalam perusahaan. Kalau untuk pembelanjaan intensif itu ada penggunaan penyusutan aktiva tetap. Ini macam-macam pembiayaan. Ya, oke, next. Modal dalam perusahaan ya, ini menurut Prof. Becker ya, pengertian modal itu adalah baik yang berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit ya, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang atau yang tercatat di sebelah kredit ya. Jadi yang tercatat di sebelah debit dari neraca disebut modal konkret, sedangkan yang tercatat di sebelah kredit itu disebut dengan modal abstrak ya. Modal yang menunjukkan bentuknya itu adalah modal aktif ya. Ini sama dengan modal konkret ya, dicatat sebelah debit. Sedangkan modal yang menunjukkan sumbernya itu disebut modal pasif. Ini sama dengan modal abstrak ya, dicatat di sebelah kredit dari neraca perusahaan. Pembagian modal aktif itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, ini untuk teman-teman akuntansi tentunya sudah nggak asing dengan hal seperti ini ya, tapi untuk teman-teman grafis juga perlu tahu ya, apa itu aktiva lancar, apa itu aktiva tetap. Aktiva lancar itu aktiva yang habis dalam satu kali berputaran ya, dalam proses produksi ya, dan proses pemutarannya adalah jangka waktu yang pendek, umumnya kurang dari 1 tahun, contohnya kas, piutang, dan persediaan. Nah, sedangkan aktiva tetap itu adalah aktiva yang tahan lama ya, yang tidak atau yang segera berangsur-angsur habis secara berturut serta dalam proses produksi, contoh seperti tanah, bangunan pabrik, kantor, mesin dan lain sebagainya. Ini masuknya di aktiva tetap. Nah, ini walaupun teman-teman di grafis juga harus paham, karena nanti ketika ingin mendirikan sebuah usaha itu harus paham apa itu aktiva lancar, apa itu aktiva tetap, apa itu modal yang habis ya, apa itu modal yang nanti tidak habis ya. Seperti tanah, nah itu masuknya apa? Nah, ini karena nanti hubungannya dengan pajak ya. Ini. Karena nanti hubungannya dengan perpajakan. Nah, pembagian modal pasif ya.
Yang pertama itu ada modal sendiri, contohnya seperti cadangan, laba, saham, dan lain sebagainya. Yang kedua modal asing ya atau modal kreditur, itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, modal asing itu seperti hutang dagang, kredit dari supplier, kredit dari bank, dan lain sebagainya. Ya, jangka panjang ada kredit dari bank juga, investasi, aktiva, obligasi. Jenis-jenis modal jika dilihat dari sumbernya, ada modal sendiri juga masih dibagi menjadi beberapa ya, seperti saham, cadangan laba, laba yang belum dibagi, modal sumbangan, hibah. Sedangkan modal asing atau pinjaman itu terdiri dari pinjaman dari bank, ya, terus pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, ya, terus pinjaman dari perusahaan non keuangan. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya modal campuran. Nah, modal campuran itu ya dari mana saja ya. Bisa modal sendiri, modal asing, modal ini dicampur jadi satu ya. Tapi saran saya jangan dicampur-campur ya. Tapi tetap dipisah. Biar apa? Biar nanti ketika ada masalah, biar nanti ketika ada problem di belakang. Nah, itu mudah untuk mengatasinya. Tidak menimbulkan konflik ya. Jika ada masalah, jika pun ada konflik tidak terlalu besar. Karena apa? Karena ada patokannya. Seperti itu. Karena ada ini modalnya dipisah semua. Kelebihan ya. Kelebihan modal sendiri tidak ada biaya, ya iyalah. Ya, terus tidak tergantung pada pihak lain. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Tidak ada keharusan pengembalian modal dan lain sebagainya. Ini ketika menggunakan modal sendiri. Kekurangannya ya jumlahnya terbatas ya. Kecuali kita sultan punya uang yang banyak, itu beda. Ya, terus ketika nanti butuh modal dalam kebutuhan besar dengan jumlah tertentu, ini akan sulit. Kurangnya motivasi ya. Ternyata utang itu bisa membuat motivasi ya, untuk menambah motivasinya apa? Semangat kerja untuk membayar utang ya. Kelebihan dari pinjaman jumlahnya tak terbatas, motivasinya ada. Motivasi apa? Untuk nyari utang. Kekurangannya dikenakan berbagai biaya ya, harus dikembalikan ya, terus beban moral dan lain sebagainya ya. Kelebihan modal campuran ini dapat mengatur komposisi modal yang seimbang ya. Ini jadi nanti teman-teman modalnya campuran tapi tetap dipisah-pisah. Oh, ini adalah modal pribadi, ini adalah modal pinjaman, catatannya tetap ini ya, saling melengkapi lah. Struktur kekayaan ini nggak usah teman-teman terlalu pusing kalau ngitung ini. Nah, modal sendiri kurang cukup. Nah, ini misalnya nanti percontohannya. Nah, ini untuk perhitungannya anak-anak akuntansi lah. Mungkin itu dulu untuk pertemuan ini. Nah, kita nggak usah nyampe ke perhitungan akuntansinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.